Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita tidak lupa terus mencurahkan kepada Nabi kecintaan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siswa dan siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita tentunya. Yang bab pertama kita sudah terlewat, sudah selesai. Yang saat ini kita mencoba untuk melangkah lebih lanjut lagi ke pembahasan berikutnya di bab kedua mengenai toleransi dan menghindarkan diri dari bahaya tindak kekerasan. Ada dua makna di bab ini. Kita harus memahami terlebih dahulu apa isi itu toleransi, kemudian menghindarkan diri dari bahaya tindak kekerasan. Kalimat ini bagi kita semua, khususnya siswa, perlu memahami terlebih dahulu apa itu toleransi. Secara bahasa, toleransi itu apa? Secara etimologis, toleransi itu apa? Kemudian menghindarkan diri dari tindak kekerasan yang memang akan merusak tatanan-tatanan sosial yang bisa merusak akhlak ataupun adab sebagai seorang siswa ataupun seorang siswi yang sudah dibekali ilmu oleh para dewan guru di sekolahnya. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi pembahasan, perlu kalian mengetahui pemetaan konsep. Pertama, memahami makna perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Yunus ayat yang ke-40. Kemudian Quran surah Al-Maidah letak surat yang kelima, ayatnya ayat ke-32 dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait pembahasan atau judul yang kita akan bahas. Setelah itu kita mencoba untuk menganalisis dua perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama Quran surah Yunus, kemudian Al-Maidah ayat 32. Setelah menganalisis makna perintah Allah, ya nanti kita coba menjelaskan perilaku sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa di dalam Quran surat Yunus dan Quran surah Al-Maidah. Ya, ketika kita sudah menjelaskan perilaku itu, ya, yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita hidup sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hikmah ketika seseorang mempelajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar hidup toleransi, kemudian agar kita terhindar dari tindakan kekerasan yang mencederai akhlak kita, kepribadian kita, ya, tatanan sosial. Karena kita hidup di muka bumi ini, kita butuh orang lain, kita butuh uluran bantuan orang lain. Tidak serta-merta kita hidup di atas bumi ini ya menyendiri. Saya nggak butuh orang lain. Tetap kita akan membutuhkan siapapun yang kita akan meminta pertolongan kepada, entah itu orang tua, sahabat, kerabat, tetangga, baik masyarakat dan sebagainya. Kemudian ya setelah ada hikmah, kita mencoba untuk mempraktekkan ya dari perintah Allah Subhanahu wa taala Quran surah Yunus kemudian Al-Maidah, ya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan boleh dilihat di layar kaca Anda. Kita mencoba untuk menyimak dan menganalisis Quran surah Yunus ayat yang ke-40, Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-32.
Nanti ada hadis yang tentang toleransi dan menghindarkan dari tindakan kekerasan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka fakulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Ya, ini ayat-ayat tentang toleransi yang sudah Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai saat ini, sampai detik ini, perintah untuk bertoleransi itu dalam Quran surah Yunus agar senantiasa manusia yang ada di muka bumi agar mempunyai sikap toleransi. Kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas qala qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul adnani ahabbu ila Allah qala al-hanifiyya samha. Ya, nanti bisa dilihat di materi buku kalian di buku paket ya. Kemudian al-Maidahnya tentang perintah menghindarkan diri dari tindak kekerasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Ya. Kemudian ada hadis tentang perintah menghindarkan diri dari tindak kekerasan, ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara mahna anhu. Seseorang muslim baik laki-laki maupun perempuan muslimuna dia akan mencoba menjaga lisannya dan tangannya ya agar senantiasa tidak berlaku kasar, tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat kecurangan, tidak berbuat tindakan kekerasan kepada kerabatnya, tetangganya, ya siapapun dia, jangan sampai dia dengan lisannya melukai perasaan orang lain, dengan tangannya dia melukai orang lain, menyakiti orang lain. Kata Rasulullah SAW, tidak diperkenankan di antara kalian, hai orang-orang muslim, ya, baik laki-laki maupun perempuan, jagalah agar kalian selamat, ya, dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Mil lisani, lisan kalian dijaga, tangan kalian jaga, jangan sampai dari kedua ya anggota badan kita, lisan kita, tangan kita, kita berbuat jahat, kita tidak berbuat baik kepada orang lain. Dan insya Allah nanti kita akan bahas asbab an-nuzul. Pak, apa sih asbab an-nuzul itu? Sebab-sebab tuh turunnya ayat Quran surah Yunus ayat 40. Kemudian surah Al-Ma'idah ayat 32. Dan insya Allah kita akan bahas asbabul wurudnya. Sebab-sebab turunnya hadis terkait yang kita akan bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.